Tiba-tiba lagi pengen cerita horor yang penakut di skip aja. Kali ini aku mau bawain kisah horor yang dialamin sama wawa aku, namanya Fadil, dari sebuah kota dan sebuah sekolah sebenarnya, karena ini kisah di sekolah, Wak. Jadi kisahnya waktu itu di jam istirahat, Fadil sama teman-temannya keluar di pekarangan sekolah gitu. Jadi kan kayak ada jajanan-jajanan di situ kan. Dia keluarlah sama beberapa temannya. Nah, waktu itu di sebelah sekolahnya ada pohon beringin. Waktu Fadil lagi jajan, Fadil lihat di samping pohon beringin itu ada perempuan berdiri pucat gitu mukanya ngeliatin Fadil sama teman-temannya. Nah, waktu itu Fadil nggak begitu menghiraukan, Wak, dibiarinnya aja. Nah, saat itu si Fadil ini kebagian yang terakhir dapat jajanan. Jadi teman-temannya udah masuk duluan tuh, dan Fadil terakhir. Oh ya, Wak, aku duluan ya. Nggak lama kemudian bel masuk bunyi. Dan Fadil berlari lah itu kan bawa jajanannya masuk ke dalam kelas. Nah, waktu masuk nggak lama kemudian gurunya masuk. Nah, di saat itu Fadil ngerasa ada yang aneh di kelasnya, Wak. Kenapa? Karena semua temennya ini ngeliat ke depan terus pucat mukanya, dan gurunya ini bukan guru killer gitu loh, Wak. Jadi kayak kenapa sama anak-anak ini kayak gini, kok nggak kayak biasanya pucat, diam gitu ngadep ke gurunya kan. Fadil kayak ya udahlah, mungkin nih entah kenapa gitu, dia masih positive thinking. Dia juga nyimak tuh gurunya. Nggak lama kemudian entah kayak gimana ceritanya, pulpen apa pensil si Fadil ini jatuh prak gitu. Fadil ambil. Nah, waktu Fadil ambil nggak sengaja, waktu dia mau bangkit lagi, dia lihat si kaki gurunya tuh nggak napak, Wak. Wih, kenapa kok nggak napak kaki guru aku gitu. Waktu dia bangun beneran kayak duduk kayak gini, ternyata teman-temannya pada ngeliatin kayak gitu. Kan panik sih Fadil, wah ini nggak betul nih, berlarilah dia keluar. Wah gitu kan. Waktu dia keluar kelas, tiba-tiba ada temennya perempuan. Dia tuh, Dil, kok ngapain dari gudang? Kata kawannya. Gudang? Waktu dia nengok ke belakang, betulan, Wak, ternyata gudang sekolah. Karena si Fadil saking paniknya ditinggalin nih kawan cewek itu kan, dia berlari lagi di kelas, di lapangan tuh sambil berteriak, Wak, gitu. Akhirnya dia masuk nih ke kelas sesungguhnya. Waktu dia masuk, teman-temannya juga pada bingung, kok dari mana, udah diam kok. Dia nyimak lagi, tapi udah nggak fokus gitu, Wak. Nah, entah kenapa si Fadil ini pengen nanya sesuatu sama gurunya. Setelah jam pelajaran itu, gurunya keluar, Fadil kejar. Bu, ibu tahu nggak asal usul sekolah ini? Maksudnya apa? Kata gurunya kan. Sekolah ini bekas TPU ya, Bu, katanya, tempat pemakaman umum. Hah? Enggak kok, kenapa sih kamu, Del, tiba-tiba nanya kayak gitu? Gurunya panik. Terus pada ini ada nggak betul ini sama sekolah nih, kenapa ya gitu. Pulang Fadil nggak bisa tidur, Wak. Akhirnya dia nge-google lah asal usul sekolah tuh kan, ketik nama sekolah, tahu betul ternyata sekolahnya Fadil ini bekas tempat pemakaman umum gitu. Dan dia search lagi, dia dapatlah sebuah artikel, katanya salah satu kelasnya itu adalah dulunya gudang. Nah, di gudang itu ada perempuan yang habis bunuh diri ngelilitin kabel kayak gitulah. Ada kuntilanak bisa maling ayam. Gimana tuh ceritanya? Kayak cerita yang satu ini. Saatnya kita membagikan cerita horor di bio. Cerita kali ini gue dapetin dari salah satu followers gue yang namanya Aswan. Jadi Aswan ini cerita bokapnya sebenarnya, tapi dia kirim cerita. Jadi bokapnya dulu waktu masih kecil itu tinggal di Bali. Dan waktu dia sekitaran SMP gitu, bokapnya ini punya ayam, peliharaan beberapa ayam gitu. Nah, suatu ketika ayamnya ini tiba-tiba hilang. Pagi-pagi bangun, dicek di halaman belakang, ayamnya ini hilang satu. Pas dilihat sekitaran tempat kandang ayam yang hilang itu, ada kayak bercak-bercak darah. Waktu itu si bokapnya Aswan ini mikirnya itu antara maling, kalau enggak itu anjing liar atau hewan liar yang ada di sekitar situ yang makan ayamnya. Tapi logikanya ayamnya tuh dalam kandang, dan kandangnya itu rapat, dan gak ada yang rusak di kandangnya. Jadi kayak, masa iya sih hewan gitu? Ini pasti maling nih, entah darahnya waktu ayamnya ketarik udah berdarah atau gimana gitu. Besokannya dirapihin tuh kandangnya, ditutupin rapet supaya kalau itu hewan gak bisa masuk, kalaupun maling lebih aman gitu. Jadi dirapetin tuh sekitaran kandang itu, pagarnya dirapetin. Berapa hari, seminggu 2 mingguan lah, tiba-tiba ayamnya hilang satu lagi. Dan Aswan ini notice satu hal gitu. Jadi kalau malam sebelum ayamnya hilang, itu selalu kedengeran berisik dari halaman belakang. Karena malam kan, tengah malam kebangun terus dengar suara ayamnya kokok-kokok gitu kan, dia pikirnya ya udahlah paling mereka ngapain gitu. Males juga kan ngecek kan. Terus setelah ayamnya hilang satu, dia mulai mikir, wah ini pasti kalau sebelum hilang
pasti berisik nih malamnya. Akhirnya Aswan cerita ke bokapnya berarti neneknya Aswan gitu ya, kakeknya Aswan gitu ya, bokap dari bokapnya Aswan. Bilang, Pak, ini gimana nih ayamnya kok hilang terus, hilang satu lagi nih hari ini. Yaudah ntar kalau berisik lagi bangunin bapak aja, kita cek bareng-bareng. Kalaupun maling kita tangkap, kalau hewan sehingga kita tahu hewan apa gitu yang maling. Gak hilang-hilang tuh, sebulan 2 bulan aman. Nah pas bokapnya ini dapat kerjaan di luar kota, ada kerjaan dinas gitu. Jadilah Aswan sama adiknya doang bokapnya Aswan sama adiknya sama ibunya doang yang di rumah. Tengah malam tuh pas bokapnya gak ada di rumah, denger berisik nih, Aswan kebangun. Wah ini nih, jangan-jangan ini nih yang maling ayam nih, emang nunggu momen pas bapaknya nggak ada kali, mikirnya gitu. Wah ini maling nih, udah dia siap-siap tuh, dia ambil apapun, sapu segala macam yang ada di sekitar dapurnya, dia mau ngecek. Pas pintu dapur dibuka, yang dia lihat ternyata bukan maling, juga bukan hewan. Ada yang jongkok teman-teman di depan kandang ayamnya ini, bentukannya kayak gambar ini ya. Jadi kuntilanak tapi pakai baju merah, rambutnya tuh gimbal gede gitu, yang ukuran rambutnya ini bahkan lebih besar daripada ukuran badannya, gede banget rambutnya. Terus lagi megangin ayamnya sambil digigit-gigit, sambil dimakan. Nah Aswan lihat itu kan, ada lampu kuning kecil gitu di area kandang ayamnya itu. Dia sambil pegang sapu sambil diem aja bokapnya Aswan nih. Astaga, apaan itu? Dia makan John, si kuntilanak ini makan, kuntilanak merah itu. Makan. Pas dia sadar lagi diliatin sama bokapnya Aswan, ini kuntilanak merah tiba-tiba nengok ke belakang, set ke arah pintu di mana bokapnya Aswan ini lagi berdiri. Si kuntilanak nengok, mereka tatap-tatapan tuh. Untungnya nggak jatuh cinta, nggak jatuh cinta ya. Pas mereka tatap-tatapan, kuntilanak ini kayak, harusnya kan kalau itu setan itu nakut-nakutin ya, kayak wah atau nunjukin seremnya, ketawa atau segala macam. Tapi ini kuntilanak merah kayak takut, malah jadi kayak takut. Dia tiba-tiba buang itu ayam, ini kuntilanak lari, terus kayak larinya itu lari di film-film silat zaman dulu, tau gak, yang lari terus tiba-tiba ke atas hilang gitu loh. Persis kayak gitu kata bokapnya Aswan. Jadi ini ayam dibuang, terus dia lari pelan-pelan ke atas, makin terbang makin hilang, gak kelihatan tuh. Aswan, bapaknya Aswan masih diem aja di situ, gak bisa gerak, gak bisa ngapa-ngapain. Terus dia teriak, ibunya bangun, adiknya bangun, ngeliat Aswan udah, bokapnya Aswan udah diem aja depan pintu, nggak bisa ngapa-ngapain. Semenjak hari itu bokapnya Aswan entah sawan atau entah kenapa gitu ya sakit, entah karena kaget juga kan, sakit demam gitu ceritanya. Dan ternyata pas dipanggilan saudaranya yang agak paham begitu kan, katanya sih itu orang cari ilmu atau apa gitu katanya, kata bokapnya Aswan ya. Dan anaknya si bokapnya Aswan kenapa sakit itu karena ya kena semacam efeknya gitu kali ya, kaget. Udah nggak apa-apa, dikasih minum air doa segala macam, untungnya sembuh. Dan akhirnya semenjak itu bokapnya Aswan udah nggak mau pelihara ayam lagi, takutnya itu makhluk muncul lagi dan bukan cuma makan ayam, takutnya makan yang lain. Kalau